adonan nggak bisa diajak ngobrol. Papa mendidik kamu biar jadi orang jujur. Boleh? Itu memang passionku. Ada maling laptop. Iya juga. Tapi kan nanti bisa dimakan. Kalau anak kan nggak bisa dimakan. Setelah tokonya tutup, papamu kerja apa? Bila juga orang terus bertanya, ini ada cek toko sebelah. Saat cek toko sebelah kan kita nggak sebut 1 dan 2, dan ini ada cek toko sebelah 2. Tapi ada juga series yang ada di Disney, yaitu cek toko sebelah series saja, nggak pakai keterangan apa-apa. Itu periode waktunya itu adalah di periode film cek toko sebelah. Yaitu pada saat Erwin membantu ayahnya Ko Apuk di toko. Yang di filmnya itu kan 1 bulan, tapi hanya diceritakan dalam montas beberapa adegan saja. Nah, itu menjadi satu series. Itu adalah cek toko sebelah series yang ada di Disney Hotstar. Kemudian ada juga cek toko sebelah series 2. Pakai kita sebutnya babak baru. Itu adalah 6 bulan setelah film cek toko sebelah yang pertama. Ya, Ko Apuk udah mancing keliling Indonesia, kemudian buka pemancingan, itu ada di yang kedua. Kemudian juga akan hadir dalam waktu tidak jauh hari lagi adalah cek toko sebelah ada lawan baru. Itu sebetulnya harusnya season 3. Tapi karena season 1-nya ada di Disney, season 2-nya ada di Netflix, season 3-nya ada di Prime Video, kita pakai ada lawan baru. Tapi nggak usah khawatir, apa yang diberikan di series dengan apa yang kita berikan di film hal yang sangat berbeda. Series kita mempunyai angle cerita yang berbeda dan lebih kita jadikan series itu adalah series komedi. Tapi di dalam cek toko sebelah 2 ini kita tidak hanya membuat komedi, ini adalah sebuah romantika keluarga, ada intrik, ada kegelisahan-kegelisahan. Dan yang sangat menarik adalah kalau kita menonton cek toko sebelah yang pertama, sangat maskulin, karena tokoh utamanya adalah Erwin, Johan, dan Ko Apuk. Dan di sini bukan hanya ada Erwin, Johan, dan Ko Apuk dengan segala kegelisahannya, tapi juga ada kegelisahan dari tokoh-tokoh perempuannya. Ada Natali, ada Ayu, persoalan Natali dengan ibunya, Agnes, dan juga kehadiran Arawinda yang akan membuat film ini. Arawinda. Sorry. Film yang satu lagi Pak itu Pak. Bapak juga sih produsernya, tapi bukan yang ini. Akhirnya Ernest datang kepada saya, Pak, saya udah ketemu cerita yang tepat untuk cek toko sebelah. Kemudian draft demi draft skrip ditulis bersama dengan Meira. Ya, makin hari saya makin percaya bahwa inilah waktunya untuk hadirkan cek toko sebelah yang cukup fenomenal tentunya. Karena kita juga khawatir apabila sebuah karya yang sudah begitu istimewa, kita tidak membuatnya lebih istimewa lagi. Semoga segala upaya yang telah dilakukan oleh Ernest, Meira, dari mulai penulisan skrip hingga kemudian memilih tim produksi dan memilih cast yang tentunya juga membutuhkan banyak pertimbangan, banyak waktu, tapi akhirnya ensemble dari semuanya itu membuat kami yakin, ya bukan kami ingin menyenangkan hati kami, tapi kami yakin bahwa ini adalah karya yang lebih baik. Karya yang memang sangat pantas untuk kita persembahkan sebagai tontonan keluarga dalam merayakan akhir tahun 2022. Akhir tahun 2022 tentunya menjadi akhir tahun yang juga cukup epik ya, setelah beberapa kali akhir tahun yang sedikit berbeda, dan tentunya butuh sebuah karya yang istimewa juga untuk merayakannya. Saya kurang cocok membesarkan anak. Saya cocoknya membesarkan adonan. Gimana tambak udangnya? Kenapa kamu harus bohong? Pokoknya aku belum siap untuk nambah 1 manusia lagi ke dunia ini. Ya, dapur gua. Renov ini Mbak. Bohong, bener. Tuh, di masa wokeness yang berbeda sama sekarang. Gitu. Di film kedua tuh gue masih nggak cukup woke untuk pakai joke-joke yang seksis, kayak joke-joke yang mengobjektifikasi perempuan gitu. Karena kita belum woke ketika itu gitu.
Tapi sekarang selain itunya juga sudah berubah, sudut pandangnya juga berimbang antara laki-laki dan perempuan. Juga kita berusaha untuk tangkap isu-isu lain, kayak misalnya ada isu sekarang isunya child free gitu ya. Makanya tadi teman-teman lihat di trailer soal Yohan dan Ayu yang belum pengen punya anak kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih berimbang lah antara sudut pandang maskulin dan feminin. Yes, jadi Pribadi ya sekarang anakku yang besar udah 2 hari yang lalu baru ulang tahun ke-13, udah remaja, udah SMP. Kita aku sama istriku banyak struggle lah soal menjadi orang tua di era seperti ini gitu. Harus gimana sih gitu. Cuman at the end of the day kita merasa mungkin pesan di film ini yang juga sebenarnya pesan yang kita tujukan kepada diri sendiri gitu. Pesannya sebenarnya pesan utamanya sebenarnya cukup lumayan berat gitu. Pesannya bahwa orang tua itu tidak selalu tahu yang terbaik buat anaknya. Itu sebenarnya pesan utama yang mungkin tidak kita dengungkan secara dialog, tapi kalau teman-teman nonton sebenarnya itu salah satu pesan utama film ini. Itu sekaligus buat pengingat buat kami gitu sebagai orang tua gitu. Jadi bukan berarti kita juga sudah bisa mempraktekkan itu, tentunya easier said than done gitu ya. Tapi kita selalu pengen berusaha untuk ya udah kita setiap anak punya jalannya masing-masing, belum tentu itu sesuai sama apa yang kita pikirkan atau inginkan. Itu sih. Siap untuk nambah 1 manusia lagi ke dunia ini. Siap, dapur gua. Renov ini mah Mbak. Bohong, bener. Tuh, saya bawa laptop. Mana ada orang jahat bawa laptop? Mewakili keluarga Erwin untuk melamar Natalie. Tapi kan Adonan nggak bisa diajak ngobrol. Papa mendidik Syukur banget bisa kerja sama Ko Ernest, sama Tante Mira dan teman-teman yang lain. Pengalaman syutingnya itu asik banget dan seru. Aku jadi bisa belajar banyak tentang film ini. Terus pokoknya seru banget deh. Aku bisa ngobrol-ngobrol sama Ko Yohan, sama Tante Ayu, sama Tante Natalie. Ya Om Aji. tapi Dewi kasih tahu ya. Dan ya sih, ini filmnya menurut aku kocak banget, bener kata Om Ajis ya, lucu banget. Bener lah teman media lo bener. Terus aku kayak di lokasi syuting banyak banget mainannya, kayak kamera polaroid itu. Sebelum syuting, sebelum take, aku udah kayak main-mainin, aku udah jepret-jepret. Soalnya aku dari dulu emang beneran mau kamera polaroid, jadi aku gatel gitu tangannya, jepret-jepret mulu. Habis itu waktu ada beberapa scene yang lucu-lucu, itu aku nggak bisa nahan ketawa, walaupun misalnya aku nggak disuruh ketawa, itu aku gatel banget mau ketawa. Dan itu sih asik, ini syutingnya asik banget. Susah nggak memerankan karakter Amanda di sini yang paling pendalaman karakternya untuk seorang Widuri? Mungkin susah-susah gampang ya, soalnya aku belum pernah meranin karakter seperti Amanda. Karakter Amanda itu menarik menurut aku, kayak cerewet, dia mau tahu, atau mungkin orang kepo. Dan kalau aku perhatiin mungkin Amanda kayak cewek kue gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya selamat siang. Iya. Ada maling laptop? Iya juga. Tapi kan nanti bisa dimakan. Kalau anak kan nggak bisa dimakan. Setelah tokonya tutup, papamu kerja apa? Dia kayaknya tuh mau bikin tambak udang gitu deh. Keluarga kita dan keluarga Erwin itu beda. Tanyanya, saya cuma penjaga toko loh. Tanyanya gini, Mas Haji 1 tambah 1 berapa? Oh itu 2. Oh ya 2. Saya penjaga toko doang loh Mas. Nggak ngerti apa-apa, tolong agak. Ibaratnya saya ini LP3I lah, gitu lah. Jangan yang susah-susah bertanya. Jadi gimana untuk ngobrolin karakter, pengembangan karakter dari seorang Ajis Doa Ibu di Cek Toko Sebelah 2 ini, ngobrol panjang lagi nggak ke Ernest dan juga Tante Mira untuk di sini? Mereka berdua tuh nggak pernah ngajak saya ngobrol. Mereka cuma kerja. Ada. Tapi kan kalau ini sebenarnya udah dilatih udah terbiasa dari series juga kan. Ya. Jadi ya ini makanan sehari-hari Mas. Oh, oke. Aktor saya Mas. Jelas. Susah loh jadi bantal informa kayak gitu susah. Itu saya loh bantalnya itu. Oh pantas. Tapi ada spontanitas yang dikeluarkan lagi saat nge-take barengan sama Awe ya di Dojak ini. Untungnya komedi konsultan kami di CTS 2 ini punya apa namanya ya?
Format-formatnya udah ada. Oh. Jadi kita kasih isian-isian aja. Jadi semuanya bagannya dari komedi konsultan ya? Ya, bagian gak lucunya ya. Bukan itu dong. Bukan itu. Tadi janjiannya nggak kayak gitu. Janjiannya nggak kayak gitu. Saya lupa. Lupa ya. Pokoknya terserah dia aja deh. Saya ikut. Tapi pasti ada kejutan-kejutan lagi dari karakter Yadi dan Ojak yang ada di Cek Toko Sebelah 2 ya? Oh ada. ya? Di film ini pasti ada. Jelas. Ngapain kamu? Sabar, saya bukan orang jahat. Kedatangan kami di sini Tante beneran gak punya anak. Saya kurang cocok membesarkan anak. Saya cocoknya membesarkan adonan. Gimana tambak udangnya? kenapa kamu harus bohong? Komedi. Oh, oke. Udah lama banget nunggu skrip komedi. Terakhir main komedi kayaknya udah ada mungkin 10 tahun yang lalu kali. Jadi begitu ditawarin langsung belum baca skrip udah langsung ayo lah. Alasan terbesarnya adalah awareness nih langsung ya? Iya, terus emang apa namanya? Ya tantangan baru ya main film komedi dan ternyata emang susah nahan ketawa. Jadi selama syuting tuh ketawa mulu. Yang ada akhirnya salahnya di gue karena ketawa mulu. Oke, ini menarik kalau kita tanya lagi di sini karakter Natali yang relate dengan seorang Laura Basuki itu apa setelah mengalami proses syuting sampai akhirnya menunggu tayang di bulan depan? Yang relate ya. Sama-sama suka mie instan. Oke. Oh, pernah juga orang tua mempertanyakan pacar pada saat itu. Oke, jadi ini ceritanya relate dengan Pernah kehidupan asli. ngerasain, mama nanya, kamu yakin pacaran sama dia? Pernah ditanya kayak gitu. In real life lolos, kalau yang dicek toko sebelah nggak tahu ya nanti gimana. Tunggu aja di 22 Desember 2022. Mas. Nah, Apalagi depan orangnya. Mas Abbas nih memang ya. Jadi gini. Sebenarnya lebih ke nggak enak hati. Karena adegannya kan banyak yang romantis-romantis, lucu-lucu. Sama suami yang istrinya juga ada di lokasi. Oh. Di depan monitor dan mendirect gitu. Lebih ke nggak enak aja. Belum pernah ya kayak gitu ya? Belum pernah. Cuman ya ketika udah on cam lupa tuh. Begitu off cut langsung merah gimana ya? Gitu. Langsung nengok, Mei aman gak ya Mei? Jadi minta approval dulu sama timnya. Aman gak Mei? Gitu. Oke, jadi ke situ ya dari situasi seperti itu Mas Abbas. Oke, aman? Siap. Terima